Pakistan. Sebutan New Guinea kepada pulau raksasa ini berasal dari kata Nova Guinea, yang dalam bahasa Spanyol berarti Guinea Baru. Hal ini disebabkan karena para pelaut Spanyol yang pertama-tama mendarat di Pulau Papua pada tahun 1582 melihat adanya kemiripan pantai Pulau Papua dengan pantai Guinea, sebuah negara di Afrika. Negeri Papua sangat terkenal akan kekayaan alamnya, dari emas cair, minyak tanah, nikel, hingga kulit pohon masoi, dan lain-lain. Kekayaan alam ini mengundang penancapan peradaban kapitalisme besar-besaran oleh para pelaut Eropa, khususnya Belanda. Penancapan peradaban kapitalisme ini merupakan sumber konflik di tanah Papua di kemudian hari. Pada umumnya, bangsa Papua memiliki satu kultur yang mampu melestarikan keberadaannya selama berabad-abad, yaitu sikap untuk mengatur diri sendiri. Sikap dasar ini selalu ditunjukkan oleh bangsa Papua saat berhadapan dengan pihak-pihak lain, seperti pemerintah kolonial Belanda, kaum misionaris, pedagang, dan pendatang pada umumnya. Dalam budaya masyarakat Papua, dikenal berbagai cara dalam menyatakan ketidaksetujuan seseorang terhadap suatu hal, mulai dari memprotes secara terbuka, melarikan diri, bersikap acuh tak acuh, menyendiri, dan paling ekstrim, melakukan perlawanan fisik. Pada tahun 1920, Hindia Belanda sudah berhasil mempersatukan teritorium di Pulau Papua. Keterlibatan PBB di Irian Barat dimulai pada tahun 1949 melalui pembentukan Komisi PBB untuk Indonesia. Komisi ini merancang pelaksanaan konferensi meja bundar di Belanda yang menghasilkan suatu persetujuan penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Federasi Indonesia di bawah pimpinan Soekarno. Selama perundingan berlangsung, Belanda bersikeras mempertahankan kedaulatannya atas Irian Barat. Sebaliknya, Jakarta mengklaim bahwa Irian Barat adalah bagian integral dari Hindia Timur Belanda, dan karena itu harus menjadi bagian dari Indonesia. Ketika persengketaan tentang Papua semakin sengit, pada tanggal 1 Desember 1961, pemerintah Belanda menyetujui pendeklarasian kemerdekaan Papua di Hollandia, kini Jayapura, seperti yang telah dinyatakan dalam New Guinea Rad. Pada tanggal 2 Januari 1962, terbentuklah Komando Mandala yang dipimpin Mayor Jenderal Soeharto untuk membebaskan Papua Barat. Akibatnya, pertempuran antara Indonesia dan Belanda kembali meletus. Maka pada tanggal 21 Februari 1962, Presiden Soekarno bertemu dengan John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat yang baru terpilih, untuk menyelesaikan masalah Papua. Atas tekanan Amerika Serikat, pada tanggal 15 Agustus 1962, pemerintah Belanda akhirnya bersedia menandatangani persetujuan dengan Indonesia mengenai penyerahan kedaulatan Papua Barat kepada pemerintah Indonesia. Persetujuan ini disebut dengan New York Agreement. Namun, isi New York Agreement yang antara lain termasuk penentuan nasib sendiri bangsa Papua untuk memilih apakah mereka ingin tetap bergabung dengan Indonesia atau tidak pernah dipersoalkan. Pada bulan Agustus 1968, suatu tim PBB kembali ke tanah Papua yang telah diberi nama Irian Barat untuk membantu memberi pendapat dan terlibat dalam kegiatan penentuan nasib sendiri rakyat Papua.
pemerintah Indonesia yang merasa tetap memiliki hak absolut untuk menjaga keamanan internal, lalu menempatkan pasukan-pasukan militernya dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua pada tanggal 1 Mei tahun 1963. Kehadiran aparat keamanan di tanah Papua pada kenyataannya malah mengancam dan meresahkan bangsa Papua ketika hak-hak asasi dan politiknya justru terus-menerus dilanggar. Gejolak pemisahan diri yang sebelumnya memang sudah berkembang pada sebagian masyarakat Papua atau yang disebut Organisasi Papua Merdeka atau OPM semakin lama semakin meluas dan diikuti oleh demonstrasi-demonstrasi kaum nasionalis. Pergerakan Organisasi Papua Merdeka dimulai pada tanggal 26 Juli 1965 di Manokwari yang dipimpin oleh Sersan Mayor Permenas Ferry Awom. Pendekatan pembangunan selama Orde Baru yang menempatkan masyarakat Papua hanya sebagai objek justru semakin melahirkan sentimen anti-Indonesia yang semakin terakumulatif hingga menjadi suatu self-defeating power bagi masyarakat asli Papua Barat. Akibatnya, rasa kehilangan harkat dan martabat masyarakat Papua sebagai manusia di tanahnya sendiri terasa semakin mengental, sehingga gejolak untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terus meningkat tajam. Di samping itu, banyak kalangan yang salah persepsi atau bahkan tidak paham mengenai akar persoalan di Papua Barat yang antara lain diakibatkan oleh terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada sejarah Papua. Fakta sejarah membuktikan bahwa wilayah Papua Barat tidak termasuk wilayah Indonesia atas beberapa sebab, yaitu Papua Barat telah menjadi bagian dari Kerajaan Belanda pada tanggal 7 Maret 1910 dan tidak lagi menjadi wilayah Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia atau Jakarta selama 350 tahun. Pada tanggal 23 Agustus 1956, dalam perubahan Undang-Undang Dasar Belanda, tanah Papua atau New Guinea telah menjadi bagian dari Kerajaan Nederland. Berdasarkan pidato Presiden Soekarno di depan sidang PPU-PKI dan PPKI pada tanggal 11 Juli 1945, bahwa Indonesia merdeka hanya meliputi Sabang atau Aceh sampai ke Amboina atau Maluku, sedangkan tanah Papua Barat tidak dimasukkan atau di luar wilayah hukum RIS atau RI. Bahkan dalam sidang-sidang tersebut, dengan tegas, Dr. Muhammad Hatta mengatakan, kemerdekaan RI hanya untuk rumpun bangsa Melayu, tetapi rumpun Melanesia tidak termasuk dengan alasan bahwa orang Papua masih terbelakang atau tertinggal. Biarlah nanti kemudian orang Papua menentukan nasibnya sendiri atau merdeka. Presiden terpilih Abdurrahman Wahid kemudian membuka wacana baru, yaitu dengan mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora pada peringatan Hari Kemerdekaan Papua pada tanggal 1 Desember 1999.
Maka berdasarkan fakta-fakta sejarah tersebut, dapat kita pahami bersama bahwa pendudukan Irian Barat oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi bagian dari wilayah negara adalah hanya untuk kepentingan kekuasaan, politik, dan ekonomi. Orang Papua bahkan tidak pernah terlibat dan dilibatkan pada masa-masa awal perjuangan dan persengketaan bangsa serta perumusan perjanjian politik. Seperti misalnya, tidak terdapat suatu kekuatan hukum RI apapun yang mengikat bangsa dan bumi Papua sejak awal perjuangan hingga tahun 1999. Konferensi Meja Bundar pada bulan Desember 1949 di Den Haag dan New York Agreement pada 15 Agustus 1962 di Amerika antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda, serta Roma Agreement antara pemerintah Kerajaan Belanda, Republik Indonesia, dan Amerika Serikat. Penolakan bangsa Papua terhadap pemerintah RI telah dimulai pada tahun 1951 dalam sikap pernyataan yang terdiri dari 16 pasal yang ditandatangani oleh para tokoh dan pemimpin Papua jauh sebelum terjadi pepera. Rakyat Papua bahkan secara konstitusional telah mendirikan negara merdeka pada tanggal 1 Desember 1961 di Hollandia, kini Jayapura, yang dilengkapi dengan kelengkapan alat kenegaraan Papua Barat.